lagi absen ya untuk kelas 8 tanggal 18, 11, 4 Aldo, Bimo, Ciko, Fortunata, Gloria, Jessica, Jonathan, Veronica, Yohana. Ya. Ini untuk bab terakhir kita di bulan 11 ini atau di babnya yang ke-7 ya. Itu pembelajaran kita atau materi terakhir kita di semester ini, yaitu di babnya yang ke-7. Perhatikan di buku di situ. Masih ingat kan di babnya yang ke-6 apa materi kita? Perhatikan sini dulu, jangan dulu pegang pulpen, jangan pegang buku dulu. Lihat sini dulu, Pak Guru jelaskan dulu. Jangan ada yang nunduk mencatat ya. Pak Guru ulangi. Masih ingat kan di bab 6 kemarin apa materi kita? Ayo. Di babnya yang ke-6. Ayo. Coba buka dulu kalau tidak ingat. Apa babnya yang ke-6? Keteladanan hidup belajar dari toko. Iya, keteladanan hidup belajar dari toko. Ada beberapa toko di situ. Yang pertama adalah siapa? Martin Luther. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat tokoh masyarakat. Yang pertama siapa? Ya, yang kedua, ya, dari tokoh-tokoh itu dari pertama tokoh gereja, ada 3 tokoh gereja. Yang kedua ada 2 tokoh masyarakat. Itu sebagai contoh di mana kita dapat meneladani hidup mereka, kerja keras mereka, ya, sikap mereka, kedisiplinan mereka, ya, yang mereka lakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan ya. Jadi itu yang patut kita contohi, yang patut kita teladani dalam kehidupan mereka semua. Apa itu pengertian dari teladan? Ayo, halo. Teladan, jangan lihat buku di sini. Tidak ada yang belum lihat Pak Guru sini, jangan buka buku. Ciko, dengar nggak? Di sini Pak Guru. Teladan. Teladan adalah kata yang pakai dikirakan baik mimpi dan tahu. Ya, kamu Valentin. Teladan adalah sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh. Iya, oke. Gloria. Adalah teladan adalah sesuatu yang baik atau patut dicontoh. Atau ditiru. Gimana? Adalah hal yang patut ditiru atau dicontoh. Ciko. Teladan adalah baik ditiru atau dicontoh. Jessica. Teladan adalah sesuatu perilaku yang dapat dicontohi dari orang maupun kita sendiri. Veronica. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Bimo. Teladan adalah hal yang baik dicontoh atau ditiru. Ya, sesuatu yang baik dia begitu. Teladan adalah sesuatu yang kita anggap baik atau sesuatu yang kita lihat baik, kita pandang baik untuk patut ditiru atau dicontoh, itu teladan. Dan hal ini kembali kita bicara tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau orang beriman. Perlu baca dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dari pembelajaran Alkitab ini jelas bahwa Roh Kudus itu hadir, bahwa Roh Kudus itu ada, bahwa Roh Kudus itu selalu menuntut orang percaya. Jadi pertanyaan Bapak, menurut anak-anak sekalian, ya, kan dari pembacaan ini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya, dia akan memberikan kuasa sama kita. Artinya bahwa Roh Kudus itu ada. Ya. Roh Kudus itu selalu hadir. Pertanyaan Bapak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, menurut pemikiran ini dari pembacaan firman, dari materi kita hari, karena Roh Kudus menuntut hidup orang percaya. Kira-kira siapa itu Roh Kudus menurut Ciko? Tidak usah lihat buku, pikiran saja, jangan lihat buku. Kan penggunanya bukan menurut buku, tapi menurut pikiranmu dari apa yang kamu baca.
Siapa itu Roh Kudus? Berulang kali perlu jelaskan ini. Karena bakal ulangi dulu ya. Dengar sini. Dari penjelasan singkat ini saya harap kalian bisa mengerti. Kita mempercayai atau orang Kristen mempercayai yang disebut dengan Allah Bapa, apalagi Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita percaya tiga esensi ini, tiga pribadi yang sama ini dengan esensi yang berbeda atau dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tapi satu pribadi. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi pertanyaan Bapak, menurut pendapatmu siapa itu Roh Kudus? Diko. Roh Allah di dalam Kristus. Roh Allah di dalam Kristus. Oke, Yohana. Gloria. Tuhan itu. Ronika. Allah kita. Bimo. Itu pekerjaannya. Valentin. Roh Kudus adalah Roh Allah. Gloria. Ini siapa? Aldo. Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Allah di dalam Kristus yang kini. Oke, Jessica. Saya. Ya, dengar baik-baik ya. Allah Bapa sebagai apa? Allah Bapa sebagai apa tugasnya? Yang ada dalam Apa? Allah Bapa sebagai apa? Kudus ada dalam hidup. Pertanyaan Pak Guru. Roh Allah Bapa itu sebagai apa dia? Kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu esensinya sebagai apa? Kalau kita ada ini apa artinya? Kita diapain kita bisa ada oleh Allah? Ditolong, dihidupin, dibuat. Dia dibuat bagaimana caranya? Hah? Allah Bapa dari sini. Allah Bapa itu sebagai pencipta. Allah Anak sebagai penyelamat. Allah Roh Kudus sebagai apa? Penghibur, seperti yang Bimo tulis itu, menghibur, menguatkan, menolong. Jadi dari penjelasan singkat ini, kalau pertanyaannya siapa itu Allah Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri, atau siapa itu Roh Kudus? Misalnya kalau kalian ditanya siapa itu Roh Kudus, itu Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Karena kan kita mempercaya namanya Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapak lagi, Allah Bapa sebagai apa? Allah Anak sebagai apa? Allah Roh Kudus sebagai apa? Penghibur atau penolong. Ya, makanya materi kita hari bicara tentang Roh Kudus atau peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Jadi kita mulai dulu. Ya, Roh Kudus adalah penolong atau penghibur. Jadi pertanyaan bakal lagi tadi, siapa itu Roh Kudus? Ingat siapa? Roh Kudus? Yang dijawabnya ini, kalau Pak Guru bilang benar itu yang kamu ikut. Siapa Roh Kudus? Bimo? Diko? Dari situ sendiri. Iya, melalui rohnya yang kudus. Jadi jelas tak kira-kira sampai sini? Paham tak kira-kira? Ya, jadi yang masuk pikiranmu, matamu tak kemana-mana kan? Dijawab saja. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Hanya kenapa kok
Orang Kristen menyembah ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Menyembah, kita tidak menyembah 3 Tuhan, tetap menyembah satu Tuhan. Hanya esensinya atau pekerjaannya, tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Ulangi, Allah Bapa sebagai apa? Allah Anak sebagai apa? Allah Roh Kudus sebagai apa? Iya, kan dia punya kinerja itu ya, dia punya pekerjaan kan sudah beda-beda, tapi tetap satu pribadi. Allah Bapa dia masih ketika dia ciptakan kita, ya Allah Anak. Kenapa dia disebut Allah Anak? Kenapa dia disebut sebagai Allah Anak? Kenapa kamu disebut sebagai anak? Hah? Iya, kenapa kamu adalah anak? Hah? Beda pertanyaan apa? Kenapa kamu anak, Gloria? Hah? Jangan ketawa kalau menjawab. Karena kamu dilahirkan. Kalau kamu disebut sebagai anak, ya kita dilahirkan. Betul tak? Nah, jadi Roh Kudus apa? Yesus Kristus juga disebut sebagai Allah Anak karena dia dilahirkan. Siapa yang melahirkannya? Perawan Maria. Punya suami nama dia? Ya. Punya suami waktu lahir Yesus lahir? Lalu dia masih bertunangan dengan siapa? Yusuf, belum nikah dia. Lalu pertanyaan, kok dia bisa hamil? Itulah Roh Tuhan yang kita tidak tahu, tiba-tiba dia, kalau dia mau bisa dia lahir dari kambing, dari kerbau, dari sapi, kan tidak mungkin. Itulah. Nanti dia bilang, oh anak kambing, masa Allah kita dari kambing lahirnya, kan tidak mungkin. Jadi makanya dia lahir dari manusia. Makanya dia disebut anak manusia. Allah Anak. Kenapa dia disebut Allah Anak? Karena memang dia dilahirkan. Tapi dia tetap Allah, karena disebut Allah Anak. Dari mana dia disebut sebagai Allah Anak? Karena dia dilahirkan. Kok dia disebut Allah? Ya karena dia datang lewat manusia. Ya, tanpa manusia itu bersetubuh, tanpa mengkawin, karena memang saat itu Maria hanya bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Ya. Karena kalau dalam Israel kalau sudah hamil itu ya bahaya, bisa dilempar batu dan lain sebagainya. Makanya Yesus lahir lewat perawan Maria. Ya makanya dia disebut sebagai Allah Anak. Kenapa dia disebut sebagai Allah Roh Kudus? Karena dia sudah setelah dia bangkit ngapain? Setelah dia bangkit, setelah Yesus dari mati, dia bangkit. Sudah bangkit dari kuburan. Setelah dia bangkit, apa yang terjadi lagi? Dia apa? Dia naik ke surga. Dia naik ke surga, apa dia bilang? Aku mengutus Rohku yang kudus. Kalau disebut Rohku, berarti roh siapa? Rohnya sendiri. Sama dengan kita. Aku mengutus Rohku. Masa kamu yang pergi? Bisa disebut rohnya Aldo? Kan disebutnya jika aku mengutus Rohku. Paham tak kira? Makanya kalau Roh Kudus itu yang pribadi Allah itu sendiri, karena Yesus mengutus Rohnya yang kudus. Jadi ngerti di sini. Allah Bapa dia sebagai pencipta, dia ciptakan kita. Pada hari berapa kita diciptakan? Pada hari sampai pilih iya, dia memang istirahat. Terus manusia diciptakan pada hari berapa? Manusia diciptakan pada hari ke-6. Itu ya, manusia diciptakan pada ke-5. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6, pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Makanya hari Minggu kita wajib istirahat. Karena Allah sendiri Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mencipta. Ya kan itu istirahat namanya. Istirahat itu bukan berarti tidur, Nona. Yesus istirahat bukan ketika diciptakan dia lalu tidur.
Dia menguduskan kita aja, tahu menguduskan kita. Semua dia ciptakan semua jadi, baru dia kuduskan kita kali. Dia berusaha bukan berusaha, bukan berarti dia tidur kayak kita. Kita waktu istirahat itu datang sama Tuhan. Hah? Bisa dong, dia kan manusia juga kan sebagai anak-anak. Ada waktunya dia lihat, ada waktunya dia tidur, ada waktunya dia menangis, ya kan? Ketika mau ditangkap dia pergi di taman Getsemani, dia berdoa. Sedih dia, padahal dia Tuhan. Karena sebagai anak tadi, sebagai manusia, namanya sebagai manusia dia sakit, dia tidur, dia menangis, tapi ada yang membedakannya. Apa yang kira membedakannya antara manusia seperti kita? Dia tidak berdosa, kita berdosa. Ya bayangkan saja, yang dihina siapa? Sama-sama, yang dihina siapa? Yang dimaki siapa? Yang diolol siapa? Yang diludahi siapa? Yang dihukum siapa? Yang dikasih mahkota duri siapa? Yang ditusuk pakai, yang dipaku siapa? Yang ditusuk dengan tombak siapa? Yang dikasih anggur siapa? Yang dipikul salib siapa? Yang berdosa siapa? Kita yang berdosa dia disalib. Ada nggak mau begitu? Mau nggak kamu? Dia yang salah, kamu mau berhukum? Mau nggak kamu bimo? Jika bersalah, kamu yang hukum, mau nggak? Kita aja nggak mau begitu. Bayangkan kita yang berdosa, siapa yang hina tadi? Kita yang berdosa, yang dipukul siapa? Kita yang berdosa dikasih mahkota duri, tahu mahkota duri? Duri semua itu namanya mahkota duri sampai berdarah kan? Siapa yang berdosa? Kita. Yang dikasih mahkota duri siapa? Kita aja, kamu aja nggak mau menanggung hukuman dari itu. Mau nggak kamu? Dia ribut, saya hukum kamu. Kamu sana, halo. Ya. Padahal yang ribut siapa? Bimo, mana mau dia dihukum saya panas-panas, betul tak? Mana kamu Valentin, jika yang ribut kamu saya hukum? Oh, tak mau. Itulah manusia tidak bisa seperti seperti Yesus. Yesus tidak pernah berdosa. Kira-kira jelas kan? Paham tak kira-kira? Paham ya? Oke. Itu sehubungan dengan istilah Roh Kudus atau Roh Kudus bagi orang percaya, atau siapa itu Roh Kudus dan apa tugas-tugas dari Roh Kudus. Coba kita lihat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Apa semua perannya? Satu, apa? Peran Roh Kudus. Satu, membawa manusia pada pertobatan. Itu perannya Roh Kudus ya. Membawa manusia apa? Coba buka di sampingnya. Ulangi sama-sama. Apa tugas dari Roh Kudus? Membawa manusia pada pertobatan. Alur suruh buka buku pun tidak dapat. Apalagi kita disuruh pakai buku aja susah. Coba lagi. Apa peran dari Roh Kudus yang pertama? Membawa manusia pada pertobatan. Kita bertobat, Roh Kudus yang mendorong kita. Makanya kita bisa bertobat. Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa bahaya dosa itu hukum dosa apa tadi? Atau upah dosa apa? Maut. Upah dosa ialah maut, atau hukum dosa ialah maut. Supaya kita tidak dapat maut, supaya kita tidak dapat neraka, Roh Kudus mengingatkan kita harus bertobat, ibadah lagi. Yang kedua apa? Memimpin hidup orang. Dia pimpin kita. Kalau Roh Kudus memimpin kita, tentu dia pimpin kita kepada jalan yang baik, jalan yang benar. Yang ketiga apa? Menguatkan percaya saat kita sakit, saat kita ada masalah, saat kita capek, saat kita sedang dalam pergumulan. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Ya, kalau kita ada sampai hari ini, ya dia memberikan kita kekuatan. Yang keempat apa? Memperlengkapi orang percaya. Ya, itu tugas dari Roh Kudus. Dia perlengkapi hidup kita, ya, dalam segala keadaan. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya.
Ada pertanyaan? Ya, oke, kita buka halaman 74 jika tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan materi kita.